Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Irwansyah. Yang pada video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal online dengan bantuan Google Form atau Google Formulir. Baik, sesuai dengan permintaan kawan-kawan di SMK, dimana untuk kegiatan ujian akhir semester itu akan dilaksanakan dengan online atau berbasis online. Jadi kegiatan belajar di saat pandemi seperti ini itu memang diarahkan ke online, semua diarahkan ke online. Jadi sesuai dengan topik kita pada kali ini, yaitu bagaimana cara membuat soal online. Jadi langsung saja yang perlu kita siapkan pada membuat soal online yaitu email ya, email kita yang aktif. Jadi untuk membuat Google Form itu bisa dibuat di Google Chrome atau di Mozilla ya. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu Google. Jadi untuk membuat soal online ini kita harus langsung terkoneksi dengan internet ya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi yaitu soal ataupun materi soal yang akan kita buat di Google Form. Jadi seperti ini ya, ini ada beberapa soal yang akan kita buat sebagai contoh ya. Jadi kita langsung mulai, yang kita masuk pada Google Formulir ya. Google, kita ketik langsung Google Formulir. Ini dia. Jadi ini bisa kita pilih ya, dan ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kita pilih yang ini aja, Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilannya ada seperti ini, ada dokumen, spreadsheet. Nah, yang akan kita buat soalnya yaitu di Google Formulir di sini. Ini dia tampilannya ya, sangat sederhana. Kita pilih yang kosong ya. Jadi untuk membuat Google Formulir ini itu akses internetnya harus benar-benar kuat ya, karena kalau lemah itu dapat mempengaruhi pada saat kita membuka suatu program aplikasi. Nah, di sini tampilannya seperti ini, ada pertanyaan, ada respon. Jadi kita di pertanyaan aja dulu seperti ini. Jadi misalkan ini kita buat judulnya sesuai dengan yang kita pilih di sini, kemudian akhir semester. Deskripsinya bisa kita buat seperti ini ya. Kita pilih saja. Nah, seperti ini.
bisa kita atur kembali agar lebih menarik. Dan di bawahnya bisa kita misalkan ada soal pilihan ganda dengan soal esai ya. Nah, di sini kita buat saja seperti ini. Jadi pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat untuk setiap soal berikut. Nah, di sini ada bagian untuk membuat soalnya. Tinggal kita copy, kita buat lagi kembali ya. Soal nomor 1 ini ada pilihannya. Biasanya ini jawaban singkat untuk esai, yang pilihan ganda untuk CHOS ya. Kita pilih pilihan ganda. Jadi untuk jawabannya langsung aja kita copy semuanya, kemudian kita pastikan di sini. Oke, ini seperti ini. Nah, ini soal untuk nomor 1 ya. Jadi bagaimana untuk soal nomor 2? Ini bisa kita tambahkan pertanyaan kembali ke soal nomor 2. Jadi kita di sini ada kurang ya. Kurangnya apa? Jadi nama siswa yang kurang. Jadi perlu kita bawa ke atas dulu seperti ini ya. Buat jawaban singkat. Nama siswa, nama ataupun nama peserta ujian ya. Jawabannya jangan lupa di checklist ini yang wajib diisi ya. Dan buat wajib diisi nama siswa. Dan kita tambahkan lagi NISN, nomor induk siswa. Atau nomor TAUNIS atau nomor ujian. Ya, tinggal diisi atau kita buat aja nomor ujian ya. Ini ada pilihan, biasanya kita buat aja singkat aja. Ya, seperti ini. Nah, yang penting siswa sudah ada untuk pada kolom ini, yaitu mengisi nama dan nomor ujian. Dan misalkan ini kan untuk area nama ya, biodata. Sekarang kita masuk kepada soal, maka perlu kita tambahkan bagian seperti ini. Nah, jadi nanti dia mempunyai masing-masing halaman ya. Siswa akan melihat misalnya ini halaman untuk biodata, mengisi biodata, dan ini untuk halaman bagian soal. Nah, untuk bagian soal ini baru kita copy kembali ke bagian soal ya. Sini di deskripsinya, ini judulnya kita buat soal pilihan
topografi dan pemetaan geologi ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita ingin menambahkan lagi soal untuk nomor 2. Nah, ini kenapa dia naik kemari, ini bisa kita geser ke bawah. Untuk soal nomor 2, jadi gampang sekali ya, tinggal kita copy, kita pastekan, dan kita copy, kita pastekan. Nah, seperti ini. Jangan lupa di checklist ya. Ini juga. Ini sudah nomor 2. Tambahkan lagi soal nomor 3. Nah, ini sudah ada 5 buah soal ya. Misalkan 5 buah soal bisa ditambah kembali sesuai dengan jumlah yang ada ya. Kemudian kita ingin membagi kembali, kita buat lagi, dan ini kita bagi ya ke halaman berikutnya, halaman 3. Jadi di sini yang B nya. Ini soal selesai ya. Kita langsung aja. Oke, jawaban bisa dibuat ke paragraf, jadi bisa banyak ya. Wajib diisi. Nah, ini dia bagian-bagiannya untuk kegiatan untuk soal online. Jadi di sini sudah kita buat soal dan jawabannya, maka kita perlu membuat kunci jawaban ya. Jadi sebelumnya kita harus membuat setelan dulu. Setelan di sini. Jadi jadikan dia kuis, diklik di kuis. Kita jadikan ini kuis ya. Jadi rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Di nilai langsung nampak. Ini terserah kita. Jadi responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar. Kita buat aja responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab saja ya. Ini umum. Nggak usah, kita langsung simpan. Nah, jadi kita juga harus ngeset kunci jawabannya ya. Misalnya untuk soal nomor 1, kunci jawabannya ini misalkan kita ambil aja ini D ya. Maka setiap soal dan setiap jawaban itu ada nilainya, poinnya. Kalau misalnya ini soalnya 5 buah, soal 5 buah ini kita jadikan apabila dia benar 5-nya itu nilainya 100 ya. Berarti kalau nilai 100, kalau benar semua, berarti kalau satu soal itu nilainya berarti 20 ya. 20. Jadi untuk setiap soal itu nilainya 20 ya.
apabila soalnya 20 maka bisa kita jadikan 5, sehingga poin ini kita kalikan dengan jumlah soal maka hasilnya 100. Apabila siswa dapat menjawab yang benar 3, misalnya di ini 5 ini, dan bisa dia jawab 3, berarti ada nilainya 60. Kalau dia jawab 4 benar, dia ada nilai 80. Untuk esai itu tidak kita beri nilai karena kita isi dengan manual saja ya, kita periksa dengan manual. Oke, ini dia langkah-langkahnya ya. Ini jangan lupa kita klik di sini sehingga dia membuat ujian akhir semester. Maka ini kita buat sedikit tampilannya agar menarik ya. Ini kita sesuaikan temanya, misalkan leadernya ya, bisa kita pilih misalkan kantor atau sekolah ya. Oke, sisipkan. Nah, di atas ini akan berubah tampilannya. Ini untuk warna, ini untuk tulisannya bisa kita buat normal ya. Oke, ini dia langkah dalam membuat soal online yang sudah kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita bisa membagikan kepada siswa, misalnya ini ya, link ini aja bisa kita share kepada siswa. Misalkan ini di share seperti ini. Ini kalau siswa mengambil, dia akan masuk langsung ke Google ini. Karena ini terlalu panjang, sebenarnya bisa kita edit ya, dan bisa kita kirimkan langsung ya. Kalau kita mau email siswa ada kita simpan, bisa kita langsung kirimkan ke emailnya. Nah, bisa kita perpendek, jangan terlalu panjang ya. Nah, ini seperti ini kita salin, kita pastikan. Nah, lebih singkat. Nah, ini yang kita kirimkan kepada siswa. Mungkin untuk memperdalam mungkin bisa dicoba-coba ya, atau dilihat di channel-channel lainnya yang berhubungan dengan cara membuat soal online di Google Form. Jadi setelah nanti siswa mengerjakan, maka bisa kita lihat di respon, di halaman responnya. Nanti siapa yang mengirim, kita dapat melihat responnya di sini sampai dia berapa jumlah siswa yang seluruhnya telah mengikuti ujian online. Maka bisa kita ini membuat, kita rekap ya, kita rekap di sini di screen sheet ya. Sheet. Baik, mungkin cukup sekian ya dulu tentang langkah-langkah dalam membuat soal online. Mungkin bisa dipraktikkan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian online di sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, lebih kurang
saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.